yang diketahui bernama El Sanita warga desa Labone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini akhirnya tak bisa berkutik saat aparat Reskrim Polres Muna membekuknya. Dari penyidikan awal polisi, pelaku mengaku telah membuat konten itu dengan sengaja dan disebar ke media sosial. Sementara hasil pemeriksaan kita sementara bahwa ya memang belum bisa kita gali pasti motif yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut. Namun dari hasil interogasi kita sementara bahwa memang artinya keinginan, ya, memang hal itu dilakukan atas keinginan dari beliau sendiri. Polisi yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, belum selesai ya kita membahas ibu itu, karena kita belum melihat bagaimana ketika dia berada di kantor kepolisian. Apakah dia akan segagah ketika dia mengeluarkan kata-kata kotor untuk Ibu Iriana, atau seperti apa? Kita mengira memang orang-orang seperti ini hanya gagah di awal, gagah berbicara di media sosial, tetapi lemah ketika menghadapi proses hukum. Gagah di tweetan, di tulisan, tetapi remuk ketika dihadapkan dengan pertanggungjawaban tulisan itu. Rata-rata biasanya orang yang seperti ini tuh, satu kali lagi, hanya gagah di media sosial tetapi rapuh ketika dia sedang menghadapi proses hukum. Nah, kita pengen tahu ini bagaimana kegagahan dia di hadapan kepolisian. Ternyata yang kita bayangkan itu sama persis dengan kenyataan. Kenyataannya dia nangis, saudara. Nangis. Kasihan saya sebetulnya. Dangdananya kemudian dibuka, kerudungnya kemudian dibuka, polesan mukanya kemudian dibuka, kacamatanya kemudian dibuka. Persis ibu-ibu rumah tangga. Kita lihat nih, kalau dibandingkan dengan Ibu Iriana, jelas kecantikannya jauh. Kalau kita berbicara fisik, kalau dia ngomong fisik duluan ya, maka kita berbicara fisik. Kita lihat nih, bagaimana video dia ketika menghadapi aparat kepolisian. Kita lihat nih sama-sama. Pelaku yang diketahui bernama El Sanita warga desa Labone, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara ini akhirnya tak bisa berkutik saat aparat Reskrim Polres Muna membekuknya. Dari penyidikan awal polisi, pelaku mengaku telah membuat konten itu dengan sengaja dan disebar ke media sosial. Sementara hasil pemeriksaan kita sementara bahwa ya memang belum bisa kita gali pasti motif yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut. Namun dari hasil interogasi kita sementara bahwa memang artinya keinginan, ya, memang hal itu dilakukan atas keinginan dari beliau sendiri. Polisi masih melakukan penyidikan guna mengetahui secara pasti motif pelaku hingga nekat menghina ibu negara. Oke, kata kuncinya satu, dia membuat video itu secara sadar, sengaja, sadar, itu kata kunci. Kenapa saya katakan kata kunci? Karena tindakannya seperti orang gila, tetapi dia buktinya sadar. Maka di sini saya ingin mengatakan, orang waras yang punya pura-pura gila, orang waras yang pura-pura stres, itu akan lebih berbahaya daripada orang gila beneran. Ya, satu kali lagi. Orang waras yang pura-pura gila, ya, orang waras yang pura-pura stres, itu akan lebih berbahaya daripada orang gila beneran dan orang stres beneran. Tindakannya kan stres, tindakannya kan gila. Ngapain kemudian dia banding-bandingkan dirinya dengan Ibu Iriana? Bahkan dia mengatakan bahwa Presiden Jokowi lebih akan memilihnya karena lebih cantik daripada Ibu Iriana. Ngapain dia ngomong itu? Selain kita punya kesimpulan bahwa memang dia itu kurang mental, rusak mentalnya kan? Selain daripada kita mengatakan bahwa memang orang itu kurang waras. Terus apa?
yang pantas kemudian disematkan kepada orang itu? Nggak ada. Susah kita menerkanya. Apakah karena kurang perhatian? Kurang perhatian. Coba yang tahu di sini, dia sudah punya suami atau enggak? Atau sudah punya anak atau enggak? Kalau sudah punya suami, sudah punya anak, kemudian melakukan itu, mengucapkan itu, gila ini. Gila sih. Gila sih, ini gila sekali. Atau memang karena ada kebencian kepada Ibu Iriana, atau kepada Jokowi, atau kepada pemerintah, atau gimana? Tapi anehnya lagi, dia nakes loh, katanya kan, klaiman dia kan sebagai nakes, tenaga kesehatan. Masa iya tenaga kesehatan kurang waras? Ini perlu diusut juga. Kemudian klaiman dirinya sebagai nakes, benarkah dia sebagai nakes atau ngaku-ngaku sebagai nakes? Kalau ngaku-ngaku sebagai nakes, kemudian dia menghina Ibu Iriana, coba cek kesehatan jiwanya, cek kesehatan mental dan jiwanya. Takut dia terganggu loh, takut dia nggak normal. Ini perlu dicek. Dan benar kalau memang dia waras, dicek nih, misal kemudian dicek dan dia dinyatakan memang waras, nggak sakit jiwa, ini luar biasa sih, biadabnya luar biasa, kurang ajarnya luar biasa ini, patut untuk diproses secara hukum menurut saya. Tidak boleh ada tanda tangan di atas materai kemudian minta maaf seenaknya, karena biar menjadi pelajaran agar tidak lagi ada orang yang sembarangan menggunakan media sosial sebagai alatnya mencerca siapapun aja yang ingin dia cerca tanpa dasar yang jelas, tanpa dasar yang jelas. Kalau di sini saya katakan suka bukan menghina, mengkritik orang lain, itu mengkritik, saya punya dasar ilmunya. Jadi bukan sembarangan ngomong. Ini kan di sini kan membicarakan orang lain ya, konten kebanyakan membicarakan orang lain. Tetapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan nafsu, apalagi berdasarkan cercaan dan makian, apalagi kepada fisik seseorang. Karena menghina fisik itu sama dengan kita menghina Tuhan. Ini catat nih, penting ini. Menghina fisik seseorang itu sama dengan kita menghina Tuhan. Karena fisik itu ya buatan Tuhan. Manakala kita menghina fisik seseorang, maka kita menghina Tuhan. Kalau kita mengkritik pikiran orang, kita bukan menghina Tuhan. Kalau seperti itu meluruskan orang yang memang punya pandangan yang salah. Tapi kalau sudah kena fisik, ya wis, itu rasis namanya. Itu menghina ciptaan Tuhan. Menghina ciptaan Tuhan sama dengan menghina Tuhan. Ya, sama dengan menghina Tuhan. Saya tidak akan berbicara masalah agama si orang ini apa enggak. Karena mau bagaimanapun, mau agama apapun, ketika dia menghina fisik seseorang, maka sejatinya dia sudah melakukan kesalahan. Apalagi kalau umat Islam, apalagi kalau umat Islam menghina fisik seseorang, itu sama dengan menghina Tuhan. Karena saya punya konsep itu, kalau kita mau benar di hadapan Allah, jaga tiga ini. Yang pertama hablun minallah, yang kedua hablun minannas, yang ketiga hablun minal alam. Ini PMI ini, PMI apa? NDP ya? Tauhid satu lagi mas. Tauhid, hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. 4. NDP itu ya? NDP PMI. Keren. Bagi saya sangat keren sekali. Batal hablun minallah kita, batal tauhid kita, manakala kita tidak hablun minannas, tidak mencintai sesama manusia, tidak menghormati manusia. Menurut saya batal. Ngapain kita hablun minallah tetapi tidak hablun minannas? Ngapain? Apalagi sampai menghina manusia yang lain. Itu sudah sama dengan menghina Tuhan. Artinya tidak patuh terhadap Tuhan. Udah clear. Hablun minallah, hablun minannas, hablun minal alam. Satu lagi, kalau kita mengaku sebagai hablun minallah, kemudian sudah hablun minannas, hablun minal alam. Hablun minal alam, tambahkan. 3 konsep ini yang kita harus pegang kuat agar menjadi manusia yang ulil albab. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Dan satu kali lagi, ini tidak boleh berhenti hanya di kata maaf dan tanda tangan di atas materai, agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.